warahmatullahi wabarakatuh. Bro, mic number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Itu kan begitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Panitia yang sudah bekerja keras mencurahkan waktu, tenaga, pikiran untuk terselenggaranya majelis kita hari ini yang dikomandani oleh Bunda Nuris, idolanya Bung Yan. Mudah-mudahan Bunda Nuris senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, kekuatan lahir batin, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dalam memimpin panitia-panitia, terutama yang tergabung di organisasi PDV, kemudian Majelis Dzikir Ilham, dibantu juga oleh Raudhatul Jannah. Tanpa kerja keras dari panitia, majelis kita hari ini nggak akan bisa terlaksana, betul? Semuanya biiznillah, biqudratillah, biiradatillah, semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah, tapi tetap ada wasilahnya, kerja keras panitia. Terima kasih Bunda Nuris yang telah menakodai kepanitiaan sehingga mulai dulu sampai sekarang Majelis Dzikir Ilham tetap bisa istiqomah, dan mudah-mudahan terus majelis-majelis yang diadakan oleh MDZ Ilham ini bisa maslahah, manfaah, dan membawa barokah ila yaumil qiyamah. Mbak-mbak semuanya yang jujur, saya kangen sama jenengan semua. Ya, karena mungkin kangen saya ke jenengan itu terpancing oleh kangennya jenengan ke saya. Iya, ini paling lama terakhir bulan Februari sampai sekarang udah bulan Juli, jadi hampir 5 bulan
Saya nggak ke Hong Kong itu rasanya kayak 5 tahun. Ya karena biasanya paling lama 3 bulan, paling lama itu 3 bulan, bahkan seringkali 2 bulan jarak saya ke Hong Kong. Ke jadwal berikutnya itu biasanya kan 2 bulan, ini udah 5 bulan. Kangen banget, dan alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Satu nikmat yang luar biasa, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Nuris. Jadi kemarin saya kembali diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Pulang tanggal 4, sekarang tanggal 21, berarti baru setengah bulan. Ya insya Allah saya dikancani malaikat. Tapi malaikat itu gitu. Jadi lamun malaikat itu pencabut nyawa. Mari kita awali majelis kita hari ini dengan niat yang bersih, dengan niat yang tulus, memohon hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta karomahnya para aulia, para ulama. Kita baca basmalah 11 kali, kemudian kita baca suratul Fatihah. Basmalahnya 21 kali seperti biasa. Kita baca basmalah 21 kali, kemudian kita baca suratul Fatihah 1 kali. Nanti pas di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Apa yang menjadi hajat-hajat baik dunia akhirat kita mohonkan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita mohon kepada Allah pasti diijabahi oleh Allah. Lewat Fatihah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali ini, saya juga mendoakan sampeyan semuanya, pokoknya apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita baik dunia akhirat sampeyan diijabahi oleh Allah. Mari yang ikhlas ya. Mudah-mudahan kita yang sedang diuji sakit atau mungkin ada di antara keluarga kita yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan. Terkhusus ini ada permintaan dari siapa ini namanya, Dwi Mulyani. Mohon doanya buat almarhum bapaknya yang ketepatan hari ini Minggu malam Senin genap 100 hari wafatnya. Mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, digolongkan menjadi ahli surga. Kemudian bagi yang lagi punya masalah apapun problemnya, apapun masalahnya, semoga diberikan solusi terbaik oleh Allah. Yang lagi susah, sedih, gelisah, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang lagi nggak rukun, yang lagi ribut, padu, tukaran, semoga dirukunkan. Yang lagi ada dendam, kebencian, semoga hatinya ikhlas memaafkan. Yang masih punya tanggungan dan beban hutang, semoga Allah memberikan kemudahan untuk melunaskan. Yang sedang menanti datangnya jodoh terbaik,
Semoga Allah segera mempertemukan. Yang lagi menanti datangnya kematian, semoga ketika ajalnya tiba Allah karuniakan husnul khotimah. Ya Allah, majikan-majikannya yang jahat, semoga dilembutkan hatinya menjadi sayang dan lomang. Gaji dan rezeki yang didapatkan mudah-mudahan dihalalkan, dimanfaatkan, dan dibarokahkan. Semuanya selamat, mulia, bahagia dunia akhiratnya. Basmalah 21 kali, Fatihah sekali, kemudian nanti iya kan na'budu wa iya kan nasta'in 11 kali, sing mantep, sing ikhlas, sing yakin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mohon hadiah Fatihah sekali untuk kedua orang tua kita, khusus bapak dan ibu kita, baik yang masih membersamai kita di dunia maupun yang sudah disayang Allah, dipanggil menghadap Allah. Bagi kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah, semoga senantiasa dirahmati Allah, semoga senantiasa dikasih sayangi Allah, dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, diselamatkan dari fitnah azab kubur, dibebaskan dari azab neraka, digolongkan menjadi ahli syurga. Bagi yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimantapkan Islamnya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dibahagiakan sisa umurnya. Ketika waktunya tiba harus menghadap Allah, mudah-mudahan dikaruniai husnul khatimah. Ya Allah, liwalidayya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya
kita menata hati, kita menata pikiran. Saya mohon dengan sangat, waktunya sebentar, kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semuanya kita menundukkan kepala, dengan khusyuk, dengan khidmah. Pejamkan mata kita, kemudian hadirkan hati kita. Sejenak kita merenung, sejenak kita mengenang orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Beliau adalah kedua orang tua kita. Para jamaah, bayangkan kedua orang tua kita sedang berada di hadapan kita. Perhatikan dengan baik. Kedua orang tua kita berada di hadapan kita. Bayangkan wajah ayah kita, laki-laki hebat yang selalu menjaga kita, melindungi kita, mengayomi kita dengan penuh kasih sayang, yang membiayai kita, yang bekerja keras, membanting tulang untuk kita, yang rela menahan lapar, gak makan demi membiayai kita. Tapi sering kita lupakan. Bahkan habis sholat pun kita jarang menyempatkan baca suratul Fatihah untuk ayah kita. Sering kita sia-siakan. Kadang kita disuruh oleh ayah tapi kita tolak. Kita berani membantah, bahkan kadang berkata kasar kepadanya. Kita belum pernah membantunya, apalagi membalas budi baiknya. Kemudian sekarang bayangkan wajah ibu kita. Kenanglah ibu yang sangat menyayangi kita lebih dari dirinya sendiri. Sangat mencintai kita dengan tulus ikhlas. Ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur berselimut. Ibu yang rela menggantikan sakit kita. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus menanggung derita. Renungkan saat ibu mengandung kita berbulan-bulan penuh derita. Semua dijalani dengan ikhlas. Riyadhah setiap malam berdoa demi keselamatan kita. Ibu yang merasa bahagia menantikan kelahiran kita dan berharap anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang solehah, anak yang bisa memuliakannya, anak yang bisa membahagiakannya, yang berbakti, bisa memuliakan hidupnya dunia akhirat. Saat melahirkan kita, ibu merasakan sakit yang luar biasa, berlinang air mata, bercucuran keringat, bahkan bersimbah darah, meringis, menangis, merintih, mempertaruhkan nyawa untuk kita, berjuang antara hidup dan mati. Bahkan seandainya disuruh memilih menyelamatkan nyawanya sendiri atau nyawa bayinya, ibu pasti akan memilih menyelamatkan nyawa bayinya. Dia rela mati asal bayinya hidup. Tapi apa yang selama ini sudah kita perbuat untuknya? Apa yang selama ini kita lakukan terhadapnya? Sudahkah kita membalas budi dan jasa-jasanya? Sudahkah kita membuat ibu tersenyum bahagia? Sudahkah kita bisa memenuhi harapan-harapannya? Sama sekali belum. Kita masih sering merendahkan, kita masih sering meremehkan, membantah, berkata kasar, bersikap keras, melukai hati dan perasaannya. Bahkan kita sering membentaknya, membuat ibu terbangun di tengah malam menangis karena kata-kata kasar dari kita. Renungkan para jamaah, sebentar lagi renungkan.
Mungkin saat ini ayah dan ibu masih ada, masih sehat, tapi perhatikan bayang-bayang wajahnya yang mulai mengerut, rambutnya mulai memutih, sinar wajahnya mulai meredup. Dan ingatlah, tidak ada yang menjamin bahwa ayah atau ibu kita akan tetap ada mendampingi kita saat nanti kita pulang. Mungkin kemarin waktu mau berangkat ke Hong Kong, ayah ibu kalian masih bisa menemani kalian, masih bisa tertawa, bercanda bersama, makan bersama. Sekarang bayangkan, misalnya nanti ketika kamu pulang ke rumah dengan senang, dengan gembira, berharap ketemu dan berkumpul dengan orang-orang tercinta, ayah dan ibu tersayang. Begitu sampai di rumah, ternyata di situ sudah banyak orang yang berkumpul. Kamu menyangka bahwa orang-orang berkumpul akan menyambut kedatangan kamu. Kemudian kamu masuk ke dalam rumah, kamu menuju kamar yang biasa dipakai oleh tidur. Kamu masuk ke dalam kamar yang biasa dipakai tidur oleh perempuan yang biasa kau panggil ibu. Begitu masuk, kau lihat tubuh yang sudah terbaring kaku, tak bernyawa, detak jantungnya sudah terhenti, urat nadinya tak lagi berdenyut, dan tubuh kaku itu sudah terbungkus kain kafan. Itu adalah jenazah ibumu yang selama ini kau sia-siakan. Kau banyak berbuat kesalahan, bahkan sampai hari ini kau belum meminta maaf kepadanya, apalagi membahagiakannya. Sekarang ibu itu telah wafat, kau tak bisa lagi mendengar suaranya, kau tak bisa lagi melihat senyumnya, kau tak bisa lagi melihat canda tawanya. Seorang wanita hebat yang sering kau sia-siakan hidupnya, itu sekarang sudah tiada. Perhatikan, tubuh yang sudah dingin dan membujur kaku itu, yang mengandungmu, yang melahirkanmu, yang merawatmu, membesarkanmu, menimahmu semasa bayi, menggendongmu tanpa kenal lelah. Allah, perempuan hebat yang doa-doanya mengantarkan kesuksesanmu. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami. Lindungi mereka seperti mereka melindungi kami. Ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, istiqomahkan ibadahnya ya Allah, bahagiakan sisa umurnya ya Allah, muliakan dunia akhiratnya ya Allah. Berikan karuniamu kepadaku untuk bisa berikan kesempatan kepada kami untuk memohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa merawat kedua orang tua kami di masa tuanya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan dan membalas jasa-jasanya. Kami ingin bisa membimbing kedua orang tua kami sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Izinkan kami, berikan kami kemampuan untuk membawa kedua orang tua kami berziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah. Kami ingin membimbingnya bertawaf di Baitullah. Kami ingin menggandeng tangannya bersa'i antara Safa dan Marwah.
Kami ingin mengajaknya berzikir dan berdoa di Raudhah, berziarah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia bersama di surga Allah. Tirukan sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon keikhlasan dari para jamaah berinfak, bersedekah yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tuanya, dan itu diperuntukkan anak-anak yatim di pesantren kami. Ikhlas nggih? Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bentar, mungkin nadanya ketinggian. Kita sambil berdoa, panitia, oke. Sambil kita berdoa, ya, kita. Dok, panitia, siap-siap. Panitia langsung siap, ya. Biar nanti kita fokus ngaji. Jadi infaknya di awal. Sekali lagi saya mohon diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Insya Allah kalau berinfak berjariah diniatkan kepada kedua orang tua, itu akan sangat membawa berkah dan kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma
Wahai ibuku, maafkanlah aku, belum bisa membalas semua jasa-jasamu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Wahai ibuku, doakan anakmu agar kelak bisa membahagiakanmu. Doa tulus darimu mengantar suksesku karena ridha Allah ada pada ridhamu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Wahai ayahku, kaulah pahlawanku, tetesan keringatmu serta jerih payahmu, hujan membasahimu, panas membakar tubuhmu, tak pernah kau mengeluh demi anak-anakmu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Wahai ayahku, semua perjuanganmu kau curahkan semua untuk anak-anakmu. Semoga Allah selalu melindungi dan menjagamu tetap dalam iman sampai akhir hayatmu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli
ahli jannah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah dari panjenengan semua para jamaah insyaallah akan menjadi penolak bala di dunia, penolak bala di alam barzakh, penolak bala di akhirat, dan akan menjadi wasilah kemuliaan dan kebahagiaan panjenengan semua sekeluarga dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ibunya beliau yang baru meninggal, husnul khatimah min ahli jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih, matur suwun untuk seluruh jamaah yang sudah berinfak menyisihkan sebagian rizki amanah dari Allah untuk pesantren kami, dan itu tadi sudah sama-sama diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua masing-masing. Ngoten nggih? Nah, saat ini monggo ngaji. Kita berada di bulan Muharram, bulan pertama dari kalender Hijriyah. Mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menapaki tahun 1446 Hijriah dengan sama-sama membaca hamdalah sekali. Alhamdulillah. Oke. Waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya bukan cuma setahun sekali diperingati dan disyukuri sebagai tahun baru, tapi dalam Islam waktu baru itu sesungguhnya adalah setiap hari. Setiap hari itu waktu baru yang harus kita syukuri. Setiap bangun tidur itu sesungguhnya kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Maka dianjurkan begitu bangun tidur kita berdoa, yang doa itu diawali dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Itu ungkapan syukur karena kita diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Hafal kan doa bangun tidur? Dibaca terus setiap bangun tidur? Kalau bangun tidur baca doa itu atau molek sambil bangun tidur langsung baca doa itu apa langsung buka HP? Ya nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung sama iPhone ya. Dah doanya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 90% hafal, tapi 90% pula enggak dibaca. Itu artinya kan segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah semalaman Engkau mematikan aku, dan aku yakin hanya kepadamu lah tempat kembali. Aku akan kembali kepadamu dalam keadaan iman Islam. Itu arti dari alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya mulai nanti bangun tidur dibaca nggih. Toh nggak sampai 1 menit. Nggih, matur suwun. Nggih, habis ini nanti jamaahnya yang mau nitip infak, saya kasih kesempatan nanti setelah doa, nggih. Setelah doa di akhir, kita ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang paling nggak sampai semenit loh baca doa itu ungkapan syukur sekaligus harapan bersyukur kepada Allah diberi waktu dan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan dan ibadah serta pengabdian di dunia, harapan agar kelak ketika menghadap Allah dalam keadaan Islam dan iman. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangun tidurnya sebelum subuh. Kalau jam 8 pagi baru bangun, doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada enggak yang bangunnya sering-seringnya itu jam setengah 8, jam 8? Ada apa enggak? Apalagi kalau pas lagi libur. Ada? Ada. Orangnya pakai jilbab hitam sekarang. Bangun tidur aja. Kan dia lagi uzur, nggak sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba bangun tidur aja itu sudah disuruh berdoa, yang doanya diawali dengan tahmid alhamdulillah, ungkapan syukur. Yang disyukuri bukan semalam tidurnya enak. Jadi yang alhamdulillah, yang di alhamdulillah itu bukan tidurnya yang semalam. Alhamdulillah semalam tidurku nyenyak. Alhamdulillah mau bengi turuku enak, apa maneh udan rimis-rimis mancal kemul. Bukan itu yang dialhamdulillahi. Alhamdulillah semalam tidurku nyenyak, apalagi aku semalam mimpi indah, mimpi jalan-jalan bareng Abah Anza misalnya. Bukan itu yang dialhamdulillahi, bukan itu. Terus yang dialhamdulillahi apanya? Alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu yang dialhamdulillahi. Oleh karena itu hidup kita harus kita cucukkan. Apa ya dicucukkan? Harus kita sumbutkan. Tera cetok. Ya wong potonganmu ku ya potongan Jawa kok sik gak cetok. Gini nih. Hidup itu harus kita progres dengan baik. Saya gak ngerti. La haula wala quwwata illa billah. Sesi pagi iki wayu-ayu tapi oon kabeh. Hidup ini urip iki kudu cocok. Urip iki kudu sombong. Padha karo sampean lho. Minggat nang Hongkong 5 tahun kudu cucuk, kudu sumbut. Masa wis 5 tahun kok utange durung lunas. Wonten apa mboten? Kudu ping. Iku arane gak cocok, arane gak sumbut, paham? Lek ngaji kudu oleh ilmu, kudu oleh hikmah. Nggih? Aja cuma grudak-gruduk tok. Gawe majelis kaya ngene iki, harus dapat ilmu, harus dapat hikmah. Jangan hanya sekedar grudak-gruduk, 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 mek oleh rame-ramene tok, rugi. Makane ngaji ku ngrungokno, malah ngetuti permen kaya arek iki. Muga-muga keselek.
Ya ro aku nang ndukur kok. Sak polakmu le aku ro. Wong sampean kukur-kukur kelek aku ro. Artinya hidup ini harus kita progres dengan baik. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Uripmu dina iki kudu luwih apik timbang uripmu dina wingi. Ini orang-orang yang menurut Nabi digolongkan minan najihin. Golongannya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jangan sampai hidup hari ini nilainya hanya sama dengan hidup yang kemarin. Berarti kan nggak ada tambahan kebaikan, nggak ada nilai plus. Ini minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Urip saiki karo wingi kok podo, nggak ada nilai plus, nggak ada nilai tambah. Iki rugi uripe. Apalagi hidup kita hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Niku minal halikin, termasuk orang-orang yang rusak, orang-orang yang celaka. Permenmu nang tekno, nanti keletak, nanti kremus. Nanto opo matane melorok nanti. Sekali lagi, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, makin tua makin tinggi derajatnya, makin mahal nilai dan harganya. Itu hidup yang barokah, hidup yang sukses. Neng Hongkong tambah suwe ya kudu tambah pinter, kudu tambah sumbut, kudu tambah barokah, aja tambah pekok. Insyaallah. Iki lho ngarep ae ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin yang kemarin-kemarin belum banyak kebaikannya, mulai hari ini bertekad untuk terus menjadi orang baik, menambah kebaikannya. Hidup ini harus selalu punya prinsip, selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Tak baleni engko gawean status kabeh cek seragam. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Tak baleni pisan kas, kapan ora iso berarti oonmu pol-polan. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Rawahu Abah Anza. Ora usah bingung kadek gawe kuotes sampeane asline yo pinter-pinter gawe kuotes ngono. Iki lho pinter iki. Mun adek nekano tukang kuotes. Gawe kuotes dhewe wis pinter sampean. Nggih? Oke, diulang. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Sip. Seneng aku ngene iki wis oone mulai ilang wis. Kita jangan hanya puas jadi orang baik, tapi harus melakukan perbaikan. Yang terbaik itu nanti endingnya, hasilnya. Kok oon mana? Diulang. Ini kok ayu-ayu ini meripatku tuh apa ya?
Jangan hanya puas jadi orang baik saja, tapi harus melakukan perbaikan. Kalau udah melakukan perbaikan, langkah kita pasti menuju kebaikan. Nanti kita akan bisa meraih yang sip, hilang nih. Maksud saya gini, kita jangan hanya puas jadi orang baik saja, belum cukup itu, tapi harus melakukan perbaikan. Kalau orang baik itu dalam bahasa agama namanya sholih, kalau perempuan ya sholihah. Itu sholikah kuwi, itu sholikah kelemon. Sedangkan orang yang melakukan perbaikan itu dalam bahasa agama disebut muslih. Lenek wedok ya muslihah, orang yang melakukan perbaikan. Mal farqu baina sholih wal muslih? Apa sih bedanya orang baik dengan orang yang melakukan perbaikan? Coba, as-sholih khairuhu li nafsih. Orang baik itu manfaat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Sedangkan orang yang melakukan perbaikan itu manfaat kebaikannya ya manfaat untuk dirinya sendiri, juga manfaat untuk orang lain. Berarti nilainya lebih besar mana? Perbaikan. Orang baik apa melakukan perbaikan? Perbaikan. Jadi orang baik itu manfaat kebaikannya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang melakukan perbaikan, itu manfaat kebaikannya ya untuk dirinya, ya juga untuk orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Kayak kok mantuk-mantuk ngerti artine ta? Gak ngerti artine gayane ngene. Mantuk kok melorok. Orang baik, mbok gak dikatekno kok. Orang baik itu dicintai banyak orang. Sedang orang yang melakukan perbaikan dibenci dan dimusuhi banyak orang. Perhatikan, wong kuwi nek apik disenengi wong akeh. Tapi wong sing dandan-dandan melakukan perbaikan suka dibenci banyak orang, bahkan suka dimusuhi banyak orang. Gawe contoh aja nanggung-nanggung. Langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, wah Kanjeng Nabi itu disayang banyak orang. Semua masyarakat mencintai Kanjeng Nabi, semua orang sayang sama Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi orang baik. Sampai seluruh masyarakat waktu itu memberikan gelar kepada beliau Al-Amin, yang sangat terpercaya. Rasulullah nggak pernah bohong. Sebelum diangkat jadi Rasul, semua sayang sama Nabi Muhammad, semua cinta sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad orang baik. Begitu diangkat jadi Rasul, kemudian Nabi melakukan perbaikan, merombak batu besar angkara murka, memperbaikinya dari kerusakan moral yang bobrok. Nabi Muhammad mulai dibenci dan dimusuhi banyak orang. Yang tadinya sayang, yang tadinya cinta, berubah menjadi benci dan memusuhi, termasuk sebagian keluarga beliau sendiri. Contohnya seperti Abu Lahab. Halo? Gak di rumah no. Zaman ngomong Abu Lahab kok karo nyawang aku. Kok iso? Oke. Jadi ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul,
belum melakukan perbaikan dan perbaikan, belum dandani orang-orang yang bobrok, orang-orang yang rusak. Nabi Muhammad disayangi banyak orang, semua masyarakat cinta, semua orang cinta. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, kemudian Nabi Muhammad melakukan perbaikan, ini banyak yang membenci dan memusuhi. Nabi Muhammad dikatakan sebagai pembohong, pendusta, tukang fitnah, tukang sihir. Bahkan Nabi Muhammad disebut sebagai orang gila. Nabi Muhammad ini dikatakan gila. Makanya orang yang melakukan perbaikan itu pasti ada konsekuensi, ada resiko. Orang yang berjuang di jalan kebaikan itu nggak semua orang senang, pasti ada pembenci dan banyak yang memusuhi. Makanya saya minta tolong Bunda Nuris bersama Majelis Dzikir Ilham sama PDV, organisasi-organisasi yang ada, berjuang bikin majelis di Hongkong kayak gini. Jangan dikira mulus, jangan dikira enak. Yang benci ada apa enggak? Yang memusuhi banyak apa enggak? Banyak. Ini mulai zaman dulu. Bukan hanya yang di luar, yang di dalam ini loh ada yang gremeng. Panitia nggak pengajian paling yang golek batik. Pengajian digawe bisnis, ada nggak yang punya otak kotor kayak gitu? Ada, aku tahu. Iki wonge teko. Datang orangnya. Gak wonge saking diluk. Izin karena ketahuan. Tuh, ada yang kayak gitu, jangan heran. Pasti gak mungkin semua seneng. Pasti ada yang membenci, pasti ada yang memusuhi. Budal yang bawa tiket, tapi ambek gremeng. Pengajian nanti tiket no. Larang bisa. Lagi mlebu ana kotak. Lagi bernyembunyi kotak ditarik infak neh. Ada nggak yang kayak gitu? Alah gak ngaku. Makanya orang yang melakukan perbaikan, berjuang dalam kebaikan harus siap dengan segala konsekuensinya. Kudu kuat, ndak boleh anti kritik, ndak boleh lemah, ndak boleh cemen. Lah wong ngurusi pengajian lagi dikritik sithik mutung. Dikritik sithik mutung. Oh, cemen, yo gak kira dadi. Kayak ini loh, dikritik kayak apa? Tetep lemu. Lah iya. Loh, bukan hanya dari kalangan jamaah, kadang-kadang sesama anggota Majelis Dzikir Ilham podo anggotane dikira terus manut kabeh. Yora di depannya manut, di belakangnya gremeng ngerasani. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Sekarang orangnya pakai baju warna hitam, pakai kalungan panitia orangnya. Ada yang kayak gitu. Woi, misalnya Bunda Nuris sama panitia bikin brosur tanggal sekian ngaji bareng Abah Anza. Ternyata tiketnya laris. Kan kalau Abah Anza tiketnya selalu laris. Mulai dulu. Nah, ini min babis sombongi welcome-nya ini. Saya mulai dulu belum ada ceritanya tiketnya Abah Anza rapayu, belum ada ceritanya. Gak ada sorry ya. Bahkan sehari 3 sesi tetep aja laris manis kayak kacang goreng. Tiketnya Abah Anza selalu laris manis kayak orangnya. Misalnya, udah. Cuman aku pernah dibuang sama dia. Oh iya lenggah hai. Misalnya sampean udah dapet tiket,
Ternyata begitu hari H pengajian itu dibatalkan. Apa yang sampean lakukan? Demo? Minta duit tiket balik? Malah lambemu mboten napa. Ya jagat medsos iso rame gara-gara kuliah Hongkong. Nggih napa mboten? Kemarin kasus di lapangan kae. Itu pelakunya ya yang keplok-keplok tadi. Lah itu sampai di Indonesia itu di kalangan para kiai ya gempar sama takkan Dani. Banyak yang nanya ke saya, itu sebenarnya kasusnya seperti apa? Kan ya mereka udah tahu, lek Hongkong itu pisinganku kasaran itu. Ya paling sering ke Hongkong itu saya. 2 bulan sekali kok saya dulu, gitu. Paling sering saya bilang, selama ini saya aman-aman saja, alhamdulillah, no problem. Lah terus itu keadaan, ya mungkin human error. Terus ngono ae wes. Pasti ada yang nggak beres. Ya iya, selama beres nggak ada masalah. Mesti ono sing nggak beres. Mungkin yang ngambil tiket gak ikhlas. Ya udah, wes pokoknya mudah-mudahan ke depan semua majelis-majelis di Hongkong, semua majelis-majelis di Hongkong diberikan kemudahan, kelancaran, aman, manfaat dan barokah. Saya bukan hanya mendoakan majelis ilham saja, semua majelis yang niatnya baik, niatnya kepingin maslahah manfaat, kepingin rahmat dan ridhonya Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, aman, barokah. Gitu. Masalahnya saya mikir gini, misalnya nggak ada ngaji di Hongkong ini, dadi opo masyarakatnya? Wis dikei ngaji lho sik kaya ngene iki modele. Lha iku umpama gak dikei ngaji terus kaya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Ayo melakukan perbaikan itu mulai diri sendiri, oke? Karena konsekuensi dan resiko serta dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu berat. Saya tukang bengok-bengok kemana-mana, jangan dikira terus wah Abah Hamzah ini mulai dulu waktu masih jemburis sampai sekarang kok tetap eksis, tetap stabil dan bisa istiqomah. Halo. Terus dikira nggak ada pembenci, dikira aku nggak punya haters. Iki ada yang datang hatersnya. Dia mau menyelidiki. Lapo sih arek-arek iku cek laris saya. Dikira nggak ada, Bang. Terus dikira mulus tanpa halangan, tanpa ada kendala. Mulai zaman dulu sampai sekarang, rungokno toh? Banyak yang nanya. Di saat yang lain udah mulai redup, bahkan udah mulai nggak kedengaran. Tapi Abah Hamzah kok tetap bisa FYP? Terus dikira terus nggak ada yang benci, nggak ada yang ada yang nggak suka sama saya, banyak tapi nggak usah disebutkan. Ya jujur aja, iki kok ya Allah Gusti, ngene kok manggon nang ngarepku dan makanya iya makanya Ustaz pokoknya kalau bersama aku pasti adem walaupun sekarang lagi musim panas. Insya Allah aku gak jadi betah jalan-jalan di luar.
Wes. Neng joboy ketok mulus-mulus. Neng kene ketemu buruk-buruk. Maka karena resiko dan dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu luar biasa. Iya ya. Sehingga Luqman Hakim ini tokoh hebat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Wasiat-wasiat dan nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Hakim, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Di antara salah satu wasiat dari Luqman Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, sing mangan ganti pinggire kae. Astagfirullah. Kudu ngireng lho, kudu ngireng. Gayane langsung mandek. Ya kok iso to? Rumah ngaji. Dek gak kebayangno utang kurung lunas. Berkeno kae. Dilanjut betul nih. Wahai anakku, ini wasiat orang tua kepada anak yang harus kita contoh. Kita kalau memberikan nasihat dan wasiat ke anak, ya seputar ini. Apa saja? Satu, aqimis sholat. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Kenapa anak-anak nakal? Kuncinya satu, sholatnya nggak tertib. Maka saya pesen ya, yang udah punya anak, kalau lagi nelpon anaknya, jangan lupa ngingetin anaknya tentang sholat. Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini yang suka tawuran, yang suka mabuk, yang kena ekstasi, yang suka judi online, suka ngeslot macem-macem, itu rata-rata mereka nggak sholat. Maka titip pesen saya, tolong perhatikan masalah sholatnya anak-anaknya. Wis sampai ini sholatnya wis gak karo-karuan, anakmu gak karo-karuan sisan. Keluargamu jadi keluarga berantakan mesti. Halo? Kalau ada waktu kesempatan nelpon atau chatting ke anaknya, diingetin tentang sholatnya. Ya? Orang itu kalau sholatnya tertib, hidupnya pasti tertib. Kalau sholatnya berkualitas, hidupnya pasti berkualitas. Maaf banget, orang tua sekarang itu kurang memperhatikan urusan sholatnya anak. Kalau anak nggak sekolah, anak nggak kuliah, anak nggak kursus, orang tua marah-marah. Orang tua betul-betul memperhatikan. Kamu itu loh dibiayai mahal-mahal. Mama itu kerja di Hongkong, kayaknya mama lagi mama kudu ngemping. Mama itu bela-belain kerja di Hongkong nyari duit buat biayai kuliahnya kamu. Lah kamu kuliahnya kok gak bener, biayanya gak murah dok. Mama kerja keras ini demi kamu kuliah, awas kalau kamu gak kuliah. Tapi masalah sholat itu lo gak pernah ditanyakan. Oi. Jadi mohon maaf banget. Padahal kalau sholatnya anak itu tertib, kuliahnya otomatis tertib. Akhlaknya bagus, otomatis dia akan berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Anakmu kuliah sampai mentok S2, S3, S7, S29, bahkan nyalip HP Samsung. Samsung lagi tekan S25, anakmu S29. Tapes toh, 25 wis metu. Tapi kalau anakmu nggak sholat, gagal kamu. Mesti akhlaknya anakmu nggak tertata dengan baik. Paham? Paham? Pertama sholat. Mau sholat itu rukun Islam yang paling pokok. Saya kan udah sering bilang, Roksul ibadah itu sholat. Pokoknya ibadah itu sholat. Ndase ibadah itu sholat.
Jadi badai misalnya tubuh manusia, sholat itu kepala. Nah kepala ini paling urgen, paling menentukan. Disebut manusia ya karena ada kepala. Walaupun kaki nggak ada, tangan nggak ada, asal ada kepala, manusia. Ayo sekarang kaki lengkap, tangan lengkap, badan lengkap sampai leher, terus atas ini semongko. Manusia apa bukan? Jadi manusia itu kepala, makanya foto KTP, foto paspor, foto identitas yang diambil kepala. Boleh KTP-mu fotonya bokongmu. Sehingga yang pertama dinilai Allah, yang pertama menjadi ukuran penilaian di akhirat adalah sholat. Kalau nggak sholat, udah nggak dianggap hamba Allah, dah neraka. Sama kayak manusia nggak ada kepalanya, itu udah nggak dianggap manusia. Pemeriksaan pertama di akhirat kau udah nggak sholat, udah nggak diperiksa lagi, bukan manusia ini. Singkirne, neraka kok singkirne. Genah men, paham? Paham? Tegakkan sholat sehari 5 kali. 5 kali itu artinya 5 waktu. Kita dipanggil sama Allah 5 kali sehari. Datang dong. Kalau pengen dikasih rahmat, kalau pengen dikasih maghfirah, pengen dikasih barokah, pengen dikasih ridho, katanya pengen dikasih. Lah dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak datang. Itu orang waras apa orang gila? Orang waras apa orang gemblung? Katanya pengen dikasih rahmat, ridho, maghfirah, hidayah, barokah. Ini dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak dateng. On. Satu itu. Ini waktunya nggak cukup nanti. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Ini wasiat berikutnya. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran, berarti melakukan lakukan perbaikan. Jangan hanya baik dirimu sendiri, tapi upayakan orang lain menjadi baik karenamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti disuruh dandani wong sing elek-elek. Pancene ya, pengapesane wong elek itu bukan hanya dinasehati. Wong elek dituturi biasanya tambah dadi. Contohnya nang ngarepku iki. Pengapesane wong elek iku diapiki. Wong elek kok diapiki, kok suwe-suwe dadi apik. Lamun dadi apik temen, sampeyan oleh ganjaran keapiane karena sampeyan yang menjadi lantaran dia menjadi baik. Paham? Padha karo ana wong wedok cerewet ngomel kadang-kadang dituturi malah banter. Tepleki dhuwit sepi. Ya Allah, ya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ringkes melakukan perbaikan itu penuh tantangan. Maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. Modalnya apa? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apapun resiko yang menimpamu. Orang berjuang, orang melakukan perbaikan itu harus punya kesabaran yang tinggi menghadapi setiap peristiwa yang menimpa. Apapun yang akan menimpa harus siap dihadapi dengan modal sabar. Lah iki ketoke lambene lho. Tapi asline atine luwih parah. Atine Hello Kitty. Masya Allah, lho nek gak sabar ngadepi anak buah sakmono akeh, watake macem-macem. Iku sih anak buah, belum lagi ngadepi jamaah Hongkong yang model kayak gini. Lek ngomong ning aku, jamaah sampean niku lemu-lemu. Lah dene iki rumangsane langsing rumangsane. Iki kok majelisnya gak kamot jarene. Nek jarene nek jamaah Ustaz Hanan itu kan nom-nom, arek cilik-cilik nom-nom, lek jamaahku kan tuwek-tuwek. Anak jamaahku ki ya mulai anak-anak sampai iki mulai anak-anak dari jamaah kok.
mulai anak-anak sampai tua ada, dan itu mulai dulu. Halo? Nama ai wong desa, nama lainku kan wong kampung. Aba Amza Anwar Zahid garis miring wong kampung. Kok pung wong kok pung iki lambene ora ono Hongkong pung. Taifung. Taifung itu taimu terafung. Berketenan. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Makanya apa? Tadi kita doanya tak taruh di awal. Apa namanya? Muhasabahnya tak taruh di awal. Aku sampai khausu, sampai hanyut tenanan, ono sing mulet-mulet ngono. Diarake mau nanti arek. Lalu apa pantes antemnya? Wes Mbak, ya hanyut iya, terharu iya, tapi ya jangan nemen-nemen malah ganggu konsentrasiku. Aku ki awalnya wis nangis wisan aku. Kan berebes. Lho yakin kacamataku lo teles wisan. Wis teles berebes, jujur. Ya karena aku ingat ibuku. Aku sadar aku belum bisa membalas, aku belum bisa memuliakan ibuku. Keburu ibuku dipanggil Allah. Wis mewek wisan aku. Teles kacamataku. Lah kok wis rasuk kok. Makane. Iki apa yang ngundang tukang rupiah. Iki apa yang ngundang tukang rupiah ini. Apa yang ngundang tukang rupiah tawara ini. Golek tukang rupiah pas bareng karo aku, kon ngrupiah aku. Lah aku rong diapa-apano. Iki jene protokol. Digawe dolenan jin andane. Jogelem sampean dibujui sampean, diapusi ini. Wah, kalau ruqyah yang syar'i enggak mudah ngono ku modele. Aku sapal boloku kabeh ngono. Wes. Gak tak taruh di awal itu ya Mbak. Tak taruh di awal itu maksudku tawasul, kita doa. Yes, sederhana biar semuanya hafal. Fatihah sama basmalah. Untuk delok kabeh wis khusuk insyaallah nyambung nang Allah. Yes. Langsung wae iki pas iki momen takjak muhasabah sekalian. Yo, jene prete ngalih rene ku. Maksudku kita ajak muhasabah sekalian. Saya yakin semua yang hadir di sini pernah berbuat dolim kepada kedua orang tua. Bahkan ada yang ke Hongkong gara-garane iki tukaran karo wong tuane. Aku asli wis nangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, enggak apa-apa. Dia tadi itu kan memang saking apa ya namanya? Iya, rumah sakit dosane. Orang yang kayak gitu biasanya hatinya lembut. Biasanya dia ngerasa emang belum bisa membalas jasanya wong tua.
rumangsa akeh saleh nang wong tuwa. Lah nek wong dijak muhasabah malah pringas-pringis ya. Kamu nggak punya hati, hatimu ku watu anjene. Watu hatimu tunggale ana infak kanggo arek yatim nang plung trimo 5. Ono watu. Bayangkan misalnya yang yatim itu anakmu. Ayo misalnya ngono kok $5 mbok jemblongno. Malah ono sing koin barang. La haula wala. Apa sing koin ku tak balekno cek kelelep wong. Abot-aboti ae. Alhamdulillah. Ini loh kemarin ke pondok terus di video. Udah lihat toh? Itu sama pas lihat aku melok bangun nang sini toh. $5 melok bangun. Bayamu $5 melok bangun. Muslihun wahidun khairun wa habbu ilallah min alafi sholihin. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Nah, ribuan orang baik masih kalah nilainya dengan seorang yang melakukan perbaikan. Kok bisa begitu? Ya tadi, orang baik itu manfaat baiknya kan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau melakukan perbaikan, ya manfaat untuk dirinya, ya manfaat untuk banyak orang. Lagian, orang yang melakukan perbaikan itu adalah alatnya Allah untuk melestarikan dunia ini. Kena diarani wong sing ahli berjuang, dandani wong sing elek-elek, ngajak nenggone kebaikan, iku dadi tumbalen donya. Selama masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan, Allah tidak akan menimpakan azab. Allah tidak akan menghancurkan dunia ini. Tapi kalau sudah tidak ada lagi orang yang melakukan perbaikan, maka dunia ini pasti akan hancur. Ayatnya jelas. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Itu ayatnya. Ayatnya ngono, ora wa maqali inna rahmatan na'iyya ma'allah. Asyikile bin siki. Tanggamu. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menghancurkan negeri, tidak akan menghancurkan daerah selama penduduk daerah itu mau melakukan perbaikan. Jadi orang yang melakukan perbaikan itu dadi tumbalen donya. Dunia nggak dirusak, dunia nggak dihancurkan sama Allah karena masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini Allah berfirman, wa ahluha muslihun. Penduduk daerah itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi dawuhnya Allah bukan wa ahluha sholihun, penduduknya orang-orang baik, enggak, tapi wa ahluha muslihun, penduduknya adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang-orang yang melakukan perbaikan mengantarkan manusia untuk menjadi baik. Iya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya yang cerewet-cerewet sesi siang nanti tak geser, tak pindah nang guri. Nggih. Pon. Oke. Kenapa orang yang jenenge melakukan perbaikan bisa menjadi tumbalen donya? Lah ini alatnya Allah. Tapi tantangannya banyak, rintangannya banyak, jelas. Karena yang namanya setan
Yang namanya setan, saudara-saudara. Jadi setan ini nggak pernah rela kalau manusia jadi baik, kalau manusia jadi selamat. Setan ini nggak pernah rela, dan itu udah mulai zaman Nabi Adam alaihis. Ingat, ketika Nabi Adam sama Ibu Hawa ditempatkan di surga, boleh menikmati semua fasilitas yang ada di surga, kecuali satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, tinggallah di surga, berbahagialah. Kalian boleh menikmati apa saja kenikmatan-kenikmatan, kemewahan-kemewahan yang ada di surga, kecuali ini, larangan buat kalian, jangan mendekati pohon khuldi ini. Jangan mendekati pohon ini. Loh, kenapa pakai dilarang? Ini perlu diketahui dulu. Katanya Allah sayang, tapi kenapa sih kok ada larangan? Katanya Allah itu sayang sama manusia, katanya Allah itu sayang sama hambanya. Kok pakai dilarang sih? Kok ada larangan ini, dilarang itu? Semua yang dilarang Allah itu tujuannya yang demi kebaikan manusia, untuk menyelamatkan dan memuliakan manusia itu sendiri. Paham? Kenapa dilarang mencuri? Kenapa dilarang membunuh? Kenapa dilarang minum khamr? Itu demi kebaikan manusia. Setiap yang dilarang Allah itu pasti mudorotnya besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yang dilarang sama Allah itu bahayanya luar biasa, mudorotnya sangat besar, pasti mengandung resiko negatif yang luar biasa. Makanya dilarang sama Allah. Jadi larangan-larangan Allah itu sesungguhnya untuk kebaikan manusia sendiri, untuk keselamatan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Contohnya ya, larangan terhadap Nabi Adam dan Ibu Hawa, dilarang mendekati pohon ini. Kenapa dilarang? Apa karena itu pohon yang paling bagus di surga? Apa karena itu pohon yang paling indah, sehingga Nabi Adam dilarang mendekati itu, supaya Nabi Adam tidak bisa menikmati pohon yang paling indah itu? Bukan karena alasan itu. Terus karena apa? Ya karena memang itu dilarang sama Allah, agar Nabi Adam dan Ibu Hawa tetap baik, agar Nabi Adam dan Ibu Hawa selamat dan mulia bahagia di surga. Tapi sekali lagi namanya setan. Ini loh. Setan nggak pernah ridho. Setannya kaos hijau. Setan nggak pernah terima. Makanya terus setan mendekati Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya Adam, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian dan kekuasaan yang membuatmu langgeng abadi berada di surga? Ngono. Halo? Loh, akhirnya Nabi Adam sama Ibu Hawa itu loh nuruti, kena. Padahal udah ditegur sama Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajarah. Dan Allah memanggil, berkata kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, bukankah aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Lah kamu kok malah nurut sama setan? Sebenarnya Nabi Adam kekeh, Nabi Adam bertahan. Jadi setan itu menggoda Nabi Adam, gak mempan. Nah, setan gak kurangan akal, sasaran ke Ibu Hawa. Wong wedok gara-garane. Jadi manusia diusir, dikeluarkan dari surga gara-gara wong wedok. Nabi wong wedok eneh.
Nabi Adam asline wis gak gelem. Gak gelem. Dirayu sama setan kayak apa Nabi Adam? Ndak. Adam, ini pohon keabadian. Ini kalau kamu makan buahnya, kamu akan abadi selamanya di surga. Makanya dilarang sama Allah. Karena kalau kamu sampai makan pohon ini, kamu nanti akan abadi selamanya di surga. Dan Allah nggak menginginkan itu. Kamu akan diusir dari surga. Makanya kamu dilarang. Pikir tuh Dam, gak percaya. Pikir Dam. Ini anggapan aku setane. Pikir Dam. Wong semua boleh kamu makan, semua boleh kamu ambil. Kenapa yang satu ini nggak boleh? Ini sebuah rahasia besar. Karena kalau kamu panggil ini, ambil ini, kalau kamu makan ini, kamu akan abadi di surga. Allah nggak menginginkan itu. Jadi Nabi Adam, ndak, aku gak gagas cangkemmu. Karo Gusti Allah gak oleh, ya wis gak oleh. Aku manut Gusti Allah. Wes, setan akhirnya gak ngentalno nang Nabi Adam, ganti Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu. Wah. Lebih ya nyelok piye. Masa ha. Wah. Apa Mas? Lo kan pernah itu setan. Mas setan. Apa Mas? Bojomu iki lho on. Wes tak warang, tak bilangi. Ini kenapa pohon khuldi nggak boleh dideketi? Namanya aja khuldi keabadian. Kalau kamu sama suamimu makan buahnya ini, percaya deh sama aku. Aku ini penduduk lama di sini. Aku udah tahu rahasianya Allah. Kalau sampai ini kamu makan, kamu sama suami kamu nanti akan abadi di surga. Allah nggak menginginkan itu. Kamu itu akan diusir dari surga, ditempatkan di suatu daerah, ditempatkan dipindah ke alam yang nggak enak. Akhirnya Ibu Hawa termakan oleh rayuannya iblis. Ibu Hawa yang ganti rayu ada, Mas, aku pengen. Aku pengen Mas. Pengen apa? Pokoknya pengen. Lah ya sampean pengen apa deh? Pengen apa tak turuti. Yang penting iki ojo buah khuldi. Nih aku pengen sing iku kok. Ndak oleh. Ini larangan Allah. Aku gak wani. Aku pengen. Titik lo Mas. Ojo. Liyane sama njaluk apa tak turuti. Yang lain tak kasih. Tapi kalau ini maaf, aku gak berani. Ini larangan Allah. Mau gak pengen liano kok. Aku pengen sing iku. Gak oleh deh, gak oleh. Apane jarene Mas Setan gak apa-apa kok. Percaya ta lah, Mas Setan iku penduduk lawas lho kene. Dene wis pengalaman wilayah kene. Jarene Mas Setan kok gak apa-apa. Mah. Wong wedok ndek karep lek gak dituruti, biasanya gak terus ngancam. Ngancam gak jadi mau ngambek, ngancam. Sampan sayang aku tak gak. Andalan wes. Nek sayang yo turutono lek gak sayang karo wane. Sayang tak gak. Lah wong lanang nek wis kena ngono ku lesok. Pancene penghapusane wong lanang ning ngono kuwi. Apa maneh wong wedok ambek nangis-nangis didik. Wes senjata paling ampuh perempuan itu air mata. Wes mbok sakarepmu. Karep setan wedok iki. Akhirnya Nabi Adam wis mbok dituruti ya itu ceritanya kan wis umum toh. Turuti. Sampeyan melu mangan Mas. Pokoknya melu. Akhirnya Nabi Adam yang juga lah, tapi yang cilik-cilik aja nyoba. Begitu dimakan, bentak sama Allah. Kaget Nabi Adam. Lah itu belum masuk ke perut, nyanggrok di leher. Nah karena yang dimakan kecil, akhirnya ada benjolan di leher. Setiap laki-laki itu punya benjolan di leher. Kok gak kira ono. Lah ini buah khuldi yang nyangkruk di leher ini.
Setiap laki-laki punya benjolan di sini. Ya karena dulu Nabi Adam yang dimakan kecil cuma satu, benjolan satu. Lah Ibu Hawa ngambil dua gede-gede. Udah dimakan dua-duanya. Ketika ditegur sama Allah, dibentak, kaget, belum masuk perut, dia tertahan sampai di dada. Mulanya ganti dodol kiri kanan. Alah wes gak usah digerayangi. Waduh, iya sak menit gede ini. Gila ini. Udah usah kok malah. Dinyatakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes malah mbok buka. Astagfirullahaladzim. Wes ditutup. Setan nggak pernah terima. Setan wis kadung ngancam, setan iki kadung dendam. Ya apa dendamnya setan? Ya Allah, aku kau laknat sampai anak turunku haram masuk surga, semua menjadi penghuni neraka. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah. Piye tan setan sumpah ya? Walaupun manusia anak cucu Adam kelak akan terus berdoa kepadamu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, terus berdoa ihdinas siratal mustaqim, aku akan tetap menyesatkan mereka agar jauh dari jalanmu yang lurus itu, agar manusia melanggar, menyimpang dari jalanmu yang lurus itu. Caranya bagaimana? Tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi manusia, menyerang manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Aku kepung manusia dengan serangan bertubi-tubi. Masya Allah. Halo. Jadi setan kalau menyerang manusia itu dari semua penjuru, arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri. Setan lupa dua arah yang tidak disebut atas dan bawah. Makanya kalau pengen aman dari serangan setan harus nyambung ke atas dan menjungkel ke bawah. Mendelosori loh. Menyosop. Karena yang tidak diserang setan itu arah atas dan arah bawah. Tadi loh ayatnya, tsumma la'atainahum min baini aydihim. Aku akan mendatangi dan menyerang manusia dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Wa an aymanihim, dari samping kanan. Atas sama bawah ndak. Oh, setane lali. Setan wedok ngaku lali. Maka kalau kita pengen aman dari gangguan, godaan dan serangan setan, ya kita harus nyambung ke atas melalui zikir kepada Allah, dan kita harus menyungsep, menjungkel ke bawah melalui sujud, melalui sholat. Orang itu asal rajin zikir, sholatnya jangkep, pasti aman dan selamat dari serangan setan. Jangan khawatir sampean. Pokoknya setan asli loh ya. Asal nih, asalkan manusia itu rumah kamu gak kesel bunga-bunga terus. Iya ya,
Aku ngomongku kapan? Asalkan manusia mau nyambung ke atas melalui zikir, kemudian mau bersimpuh ke bawah melalui sujud, pasti dia terbentengi dari godaan setan. Dia pasti aman dan selamat dari gangguan serta serangan setan. Saiki sampean wis ngerti rahasiane. Setan nggak bisa nyerang dari atas dan dari bawah. Atas artinya kita rajin berzikir, berdoa, bermunajat, nyambung datang Gusti Allah. Bawah artinya kita bersimpuh, tawadhu, merendah, memasrahkan seluruh kehidupan kita datang Gusti Allah. Ini penting, yang bawah ini penting. Makanya kun ardon tahta aqdamil qaum. Jadilah kamu seperti tanah yang berada di bawah kaki manusia. Kita disuruh seperti tanah. Artinya apa? Orang yang mau merendah kayak tanah, kelihatannya kan diinjak-injak. Tanah itu diapa-apain manut. Tanah itu diitek-itek ya manut, ditungkai ya manut, dibakar ya manut, diduduk ya manut. Tanah diuyui ya manut. Ya gak protes, ya gak ngomong gak enak terus balik trut ngono ya enggak.